Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Marvel Cinematic Universe yang berjudul Spider-Man Brand New Day. Menjadi film keempat Spider-Man di MCU, Brand New Day menyoroti kehidupan Peter Parker setelah dunia melupakan keberadaannya. Di tengah aksinya sebagai Spider-Man, Peter menghadapi musuh baru yang mampu mengendalikan targetnya. Situasi Peter pun semakin rumit karena ia mengalami perubahan kekuatan yang berbahaya. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Saat merenungkan kehidupannya saat ini, Peter Parker merasa sendirian. Karena sejak Peter menggunakan mantra Dr. Strange demi menghentikan ancaman berbau multiverse, semua orang di dunia melupakan Peter dan identitas palsunya sebagai Spider-Man. Akibat situasi ini, dua orang terdekat Peter yaitu MJ dan Ned kehilangan ingatan tentangnya. Apapun yang terjadi, Peter melanjutkan hidupnya dengan tetap menjadi pahlawan New York City. Peter pun tetap menggunakan identitas palsu Spider-Man dalam setiap aksi heroiknya. Dan setiap ada waktu luang, Peter memantau kehidupan MJ dan Ned secara diam-diam. Adapun Peter sesekali berziarah ke makam May yang merupakan bibinya. Setelah itu, Peter membuat pencapaian penting di mana ia berhasil menghentikan seorang penjahat berkostum canggih yang berjuluk Scorpion. Lebih jauh lagi, angka kejahatan di New York City menurun berkat aksi Peter sebagai Spider-Man. 4 tahun kemudian, Peter menindak aksi pembajakan kendaraan lapis baja yang disebut dengan nama Tank. Dalam situasi ini, Peter bertemu dengan Frank Castle alias The Punisher. Sama dengan Peter, Frank sedang berusaha menghentikan aksi pembajakan Tank. Peter akhirnya terpaksa menghentikan Frank karena ia menentang metode kejam Frank dalam menumpas kejahatan. Saat Peter melanjutkan misinya, Tank menerobos ke dalam fasilitas di Odyssey yang sedang menahan Scorpion. Begitu berhasil menghentikan Tank, Peter terkejut karena di dalam kendaraan itu ada seorang perempuan. Peter lalu melihat serangkaian kejadian janggal sehingga ia pun bisa menyimpulkan bahwa pelaku pembajakan Tank mampu mengendalikan pikiran targetnya. Berbekal telepatinya, pelaku yang kita sebut saja dengan nama Psychic berhasil membuat Scorpion dipindahkan ke lokasi incarannya. Selang beberapa detik, Peter menghadapi Psychic yang sedang mengendalikan pikiran seorang personel keamanan di Odyssey. Di momen ini, Psychic memasuki pikiran Peter dan berusaha mengendalikannya. Namun, Peter menggagalkan aksi Psychic sehingga ia pun terbebas dari pengaruh telepatinya. Tak lama kemudian, bom yang dipasang oleh Psychic di dalam Tank meledak sehingga tingkat kerusakan di fasilitas di Odyssey semakin besar. Usai Psychic melarikan diri, Peter berdiskusi dengan rekan barunya The Wolf yang merupakan seorang detektif. Pada akhirnya mereka gagal menemukan petunjuk terkait identitas Psychic yang kini dinyatakan sebagai pelaku pembajakan Tank dan pengeboman fasilitas di Odyssey. Setelah itu, Peter yang masih menggunakan kostum Spider-Man menemui Yelena alias Black Widow. Peter pun terpaksa melepaskan kostum kecuali topeng dan underwear-nya agar Yelena mau berbagi informasi. Lantas, sepengetahuan Yelena, Psychic sudah menyerang fasilitas di Odyssey sebanyak 4 kali, termasuk yang berhubungan dengan pengeboman. Penyelidikan Yelena menandakan Psychic sedang mencari sesuatu yang bernama VMAX. Setelahnya, Peter mendatangi markas besar di Odyssey untuk menemui Bill. Peter lalu diperintahkan untuk membuka topengnya untuk memenuhi prosedur keamanan. Namun Peter menolak perintah itu demi menyembunyikan identitas aslinya. Peter akhirnya terhindar dari serangan tim keamanan berkat bantuan Bill yang merupakan direktur di Odyssey. Bill lalu mengajak Peter untuk melihat sejumlah kegiatan di markas besar di Odyssey. Rupanya salah satu kegiatan itu adalah memodifikasi senjata yang disita dari penjahat agar nanti senjata ini bisa dimanfaatkan untuk memuluskan misi utama di Odyssey, yaitu mengendalikan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi manusia super.
Saat memasuki kantor Bill, Peter bertanya soal VMAX guna mencari tahu motif dan identitas asli Psychic. Namun Bill tidak mengetahui apapun soal VMAX. Seiring berjalannya waktu, Peter memata-matai Ned karena ia sempat menyinggung soal VMAX saat berkomunikasi dengan temannya. Aksi Peter lalu membawanya ke ruang pribadi Ned yang menyimpan banyak dokumen terkait Spider-Man. Ned lalu memergoki Peter dan membuat pengakuan. Rupanya, Ned sedang berusaha membongkar identitas asli Spider-Man agar ia bisa mengapresiasi orang di balik topeng Spider-Man secara langsung. Tak lama kemudian, MJ datang menemui Ned. Kini terungkap, MJ dan Ned sudah lulus dari MIT. Peter lalu menggunakan nama samaran selama berkomunikasi dengan mereka berdua. Dan penyamaran itu pun berhasil karena mereka kehilangan ingatan tentang Peter. Peter akhirnya meninggalkan lokasi setelah patah hati melihat MJ memiliki pacar baru. Saat merasa sedih, Peter teringat momen manisnya bersama MJ semasa mereka berpacaran. Adapun momen ini terjadi sebelum Peter menggunakan mantra Dr. Strange yang mengakibatkan semua orang melupakannya. Sesampainya di apartemen, Peter tiba-tiba kesakitan hingga matanya berubah menjadi hitam sepenuhnya. Peter akhirnya hilang kesadaran pasca mengalami kejadian aneh tadi. Peter lalu terbangun dalam keadaan terbungkus oleh jaring laba-labanya. Usai membebaskan diri, Peter mampu menembakkan jaring laba-laba organik dari pergelangan tangannya, padahal sebelumnya ia tidak bisa melakukan itu. Saat kembali ke apartemennya, Peter terkejut karena ada banyak jaring laba-laba di kediamannya. Evie, sang asisten AI Peter, lalu memberikan laporan penting. Jadi belum lama ini, tubuh Peter mengalami perubahan mendadak yang mempengaruhi kekuatan supernya. Peter akhirnya berhenti menggunakan perangkat penembak jaring laba-laba andalannya, karena mulai sekarang ia hanya bisa menggunakan jaring laba-laba organik dari pergelangan tangannya. Saat berusaha beradaptasi dengan jaring organik, Peter sempat mengalami sakit kepala karena kemampuan indera laba-labanya meningkat tajam. Ternyata jaring organik dan peningkatan indera laba-laba adalah efek perubahan mendadak pada tubuh Peter. Pada malam harinya, Peter menghadapi Scorpion yang sedang mencari VMAX. Peter lalu baru mengetahui pikiran Scorpion sedang dikendalikan oleh Psychic. Akibat masalah perubahannya, Peter tidak bisa bertarung dengan optimal sehingga ia pun terpojok oleh serangan Scorpion. Di tengah situasi ini, mata Peter tiba-tiba menjadi hitam total sehingga efeknya ia pun menyerang Scorpion dengan lebih agresif. Usai melumpuhkan Scorpion, Peter baru menyadari bahwa ia tanpa sadar melukai seorang polisi. Ternyata perubahan mendadak juga mengakibatkan Peter hilang kendali, yang mana hal itu terjadi selama matanya berubah menjadi hitam. Sejak mendapatkan teguran keras dari The Wolf, Peter berusaha mencari solusi untuk masalah perubahannya. Peter lalu menemui Bruce Banner yang kini memiliki kesibukan sebagai dosen. Saat mereka berbicara, terungkap bahwa Bruce menggunakan sebuah perangkat bernama inhibitor yang berfungsi untuk mencegahnya bertransformasi menjadi Hulk. Kini, Peter menyimpulkan perubahan mendadaknya tergolong sebagai mutasi genetik. Terinspirasi oleh teori Bruce, Peter akhirnya berusaha menciptakan inhibitor versinya sendiri yang pada dasarnya berfungsi untuk menghilangkan efek mutasi genetik. Usai menyelesaikan pembuatan inhibitor, Peter memasang perangkat itu pada tengkuknya. Saat melakukan uji coba inhibitor, Peter bisa kembali menggunakan perangkat penembak jaring laba-laba. Uji coba itu pun akhirnya berakhir gagal setelah inhibitor berhenti berfungsi akibat kepanasan. Tak lama kemudian, Peter ditemui oleh orang yang sedang dikendalikan oleh Psychic. Ternyata Psychic sebenarnya mengendalikan Scorpion untuk mencari VMAX. Namun misi Psychic itu berujung gagal setelah Scorpion dilumpuhkan oleh Peter. Dalam kesempatan yang sama, Psychic mengakui bahwa ia sempat menyusup ke apartemen Peter. Dari aksi itu, Psychic bisa mengetahui bahwa MJ sangat berarti bagi Peter. Kini, Psychic akan meneror MJ sebagai balasan karena Peter selalu menghalanginya.
Psychic pun menggunakan telepatinya untuk melompat dari satu pikiran orang ke orang yang lain, agar ia bisa mencapai lokasi MJ dengan cepat. Peter lalu berhasil menghentikan Psychic dengan cara membuatnya tidak bisa berpindah lagi ke pikiran orang lain. Kini Peter bisa memastikan radius telepati Psychic adalah 10 meter, sehingga jika lebih dari itu, Psychic tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Setelah itu, Peter yang masih menggunakan kostum Spider-Man berhasil meyakinkan MJ agar mau ikut dengannya. Peter lalu membawa MJ ke atap sebuah gedung untuk melindunginya dari Psychic. Percakapan mereka lalu berujung pada momen romantis yang mengembalikan ingatan MJ tentang Peter. Bagaimanapun, Peter baru mengetahui bahwa Psychic sebenarnya sudah mengendalikan pikiran MJ sejak Peter membawanya ke atap gedung. Peter lalu mengecam Psychic karena telah mempermainkan perasaannya yang berhubungan dengan MJ. Saat Peter hilang kendali, Psychic memanfaatkan situasi ini untuk membuat tubuh MJ jatuh dari atap gedung. Beruntung, Peter berhasil menyelamatkan MJ karena ia bisa kembali mengendalikan dirinya dengan cepat. Melalui orang lain, Psychic mengembalikan surat penting Peter yang ia curi dari apartemennya. Saat MJ masih jatuh pingsan, kamera Peter sempat memfoto wajah asli Psychic sebelum ia meninggalkan lokasi. Peter pun terpaksa membiarkan Psychic kabur karena ia masih fokus menjaga MJ. Saat berusaha membawa MJ ke tempat aman, Peter berhasil mengatasi serangan maut dari Frank. Rupanya, Frank melakukan serangan ini untuk membalas aksi Peter yang membuatnya tidak bisa menindak aksi pembajakan tank. Frank lalu bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung untuk MJ sebagai balas budi karena Peter pernah menyelamatkan Frank. Sambil beristirahat di rumah Frank, Peter melanjutkan penyelidikannya hingga ia pun berhasil memastikan bahwa Psychic bernama asli Jean Grey. Berkat bantuan MJ, Peter berhasil mengatasi masalah kepanasan inhibitor. Alhasil, Peter kini bisa menggunakan inhibitor setiap saat, sehingga ia bisa kembali memakai perangkat penembak jaring laba-laba dan terhindar dari efek mutasi genetiknya yang dianggap berbahaya. Keesokan harinya, Peter memberitahu Frank bahwa ia berhasil menciptakan inhibitor jenis universal yang mampu menghilangkan kekuatan super manusia yang menggunakannya. Peter pun akan memasang inhibitor universal itu pada tubuh Jean agar bisa mengamankannya. Usai meminta Frank untuk menjaga MJ, Peter bergegas menuju lokasi Jean sekarang, yaitu fasilitas penyimpanan data di Odyssey. Di saat bersamaan, Jean gagal menemukan data terkait VMAX. Bill yang sedang mengawasi Jean bersama timnya menegaskan bahwa ia tidak mengetahui apapun soal VMAX. Saat baru ditemukan oleh Peter, Jean menemukan bahwa ia berhasil mencopot inhibitor milik Bruce, sehingga ilmuwan itu pun kehilangan alat untuk mencegahnya bertransformasi menjadi Hulk. Hulk lalu muncul dalam kondisi pikirannya sedang dikendalikan oleh Jean. Saat Peter kesulitan menghadapi serangan Hulk, Frank datang membantunya atas saran dari MJ. Usai Frank melumpuhkan Hulk dengan bom, Bruce bisa mendapatkan kekuatan untuk memutus telepati Jean, sehingga ia pun tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Kini Peter dan Frank berpencar untuk melaksanakan misi masing-masing. Jean lalu mengendalikan pikiran Frank di saat pria itu bersiap menembaknya. Sementara itu, Peter mendesak Bruce untuk segera memakai inhibitor universal guna menggantikan inhibitor miliknya yang sudah rusak. Saat bersiap menggunakan inhibitor demi mencegah transformasi Hulk, Bruce tiba-tiba mengalami sakit kepala. Bruce pun merasa batas kesadaran antara dirinya dan Hulk menjadi rusak akibat telepati Jean. Akibat kerusakan itu, Hulk bisa mengambil alih kesadaran Bruce. Peter lalu berjuang keras untuk memasang inhibitor pada tubuh Hulk agar Bruce bisa kembali memegang kendali. Sialnya, Peter gagal memasang inhibitor karena kulit Hulk terlalu tebal. Saat terpojok oleh serangan Hulk, Peter berhasil membangkitkan kesadaran Bruce melalui cara halus. Selagi memegang kendali, Bruce sengaja menjatuhkan dirinya dari gedung demi menyelamatkan Peter dari ancaman Hulk.
Tak lama kemudian, Jin yang sedang mengendalikan Frank berhasil menyingkirkan personil di audisi yang mengawal Bill. Peter lalu berhasil mencuri kesempatan untuk memasang inhibitor pada tengkuk Jin sehingga ia pun tidak bisa lagi menggunakan telepatinya dan membuat kondisi Frank kembali normal. Bill akhirnya berhasil melumpuhkan Jin saat perhatiannya teralihkan oleh aksi Peter. Usai keamanan fasilitas dipulihkan, Peter mendapati Bruce dievakuasi oleh tenaga medis dalam kondisi sudah kembali ke wujud manusianya. Bill lalu berterima kasih kepada Peter karena sudah menyelamatkan nyawanya. Bill pun mengakui Sarah yang selama ini dicari oleh Jin adalah rekan kepercayaan Bill yang telah meninggal dunia. Dugaan Bill, Jin menyerangnya karena tidak bisa menerima kematian Sarah. Atas izin Bill, Peter akan menjenguk Jin di fasilitas medis di audisi jika ia sudah pulih. Saat baru kembali ke rumah Frank, Peter mendapati surat pentingnya telah dibaca oleh MJ. Ternyata surat itu berisi kebenaran tentang efek mantra Dr. Strange dan hubungan spesial antara Peter dan MJ. Peter lalu menekankan ia tidak kunjung memberitahu kebenaran itu kepada MJ demi melindunginya. Peter pun bersikap demikian karena ia belajar dari kematian Bibi May. Peter akhirnya mengakui sampai sekarang ia masih mencintai MJ. Sayangnya, MJ tidak memiliki perasaan yang sama karena mantra Dr. Strange telah menghapus ingatan tentang cintanya kepada Peter. Saat masih menggunakan kostum Spider-Man, Peter mengantar MJ pulang ke apartemennya yang selama ini dihuni bersama Ned. Peter lalu mengobrol dengan Ned dalam suasana akrab, meski sampai saat itu Peter belum memberitahu identitas aslinya kepada Ned. Peter lalu menggunakan komputer Ned untuk melakukan video call dengan Yelena. Berkat penyelidikan Yelena, Peter berhasil mengungkap kebenaran bahwa Sarah adalah kakak Jin yang menjadi subjek eksperimen di audisi. Ini artinya Bill sudah membohongi Peter soal Sarah dan motif serangan Jin. Cerita lalu beralih memperlihatkan masa lalu Jin dan Sarah. Sama seperti sang adik, Sarah memiliki kemampuan telepati. Saat meninggalkan Jin sebentar, Sarah diculik oleh tim di audisi. Sarah lalu menggunakan telepatinya untuk menjauhkan Jin dari lokasi agar sang adik tidak ikut diculik oleh di audisi. Kembali ke masa sekarang, Peter dan Frank sedang bergegas menuju fasilitas medis di audisi yang diklaim sedang merawat Jin. Rupanya Peter akan menyelamatkan Jin karena ia baru menyadari Jin sebenarnya adalah korban kejahatan di audisi. Sementara itu, Jin ditahan di dalam sel khusus dalam kondisi diawasi oleh Bill dan timnya. Jin lalu tidak bisa mengendalikan pikiran mereka karena posisi mereka berada di luar radius telepatinya. Karena sudah menguasai keadaan, Bill berani membuka kebenaran soal Sarah. Jadi, sejak melakukan eksperimen terhadap tubuh Sarah, Bill berambisi menciptakan alat yang mampu menyalurkan rekaman gelombang telepati ke pikiran orang lain. Jika alat tersebut berhasil diciptakan, Bill akan menggunakan rekaman gelombang telepati untuk mengendalikan pikiran orang yang diincar. Usai menceritakan hal tadi, Bill memulai eksperimen dengan Jin sebagai subjeknya. Dalam prosesnya, Bill mengeluarkan gelombang telepati dari otak Jin secara paksa dan berulang-ulang agar timnya bisa mendapatkan banyak rekaman gelombang telepati. Di waktu bersamaan, Peter terpaksa melumpuhkan tim keamanan yang menjaga fasilitas di audisi demi memuluskan misi penyelamatan Jin. Saat Jin dalam kondisi tidak berdaya, ia baru mengetahui VMAX sebenarnya adalah nama lubang ventilasi di sel khusus yang pernah menjadi tempat Sarah menjadi subjek eksperimen. Sarah pun telah mengirimkan pesan berbau VMAX kepada Jin melalui telepati agar nanti ia bisa menemukan kakaknya. Begitu mengetahui Sarah telah tewas akibat eksperimen pimpinan Bill, Jin mengamuk hingga kekuatannya meningkat drastis. Dalam kondisi ini, Jin menciptakan gelombang telepati dalam radius 1 km yang menjangkau area kota terdekat. Gelombang ini pun seketika membuat semua orang dalam radius itu mematung. Frank lalu menjauhi zona gelombang telepati dan beralih mencari lokasi aman untuk menembak mati Jin. Setelah membebaskan diri, Jin mengendalikan tim ninja bawahan di audisi yang bernama The Hand untuk menyingkirkan Peter. Rupanya, Jin menyerang Peter untuk membalas kesalahannya yang terlambat menyadari kebenaran soal Jin dan Sarah. Lama-kelamaan, Peter terpojok karena prajurit di audisi lainnya yang dikendalikan oleh Jin memiliki senjata anti-jaring laba-laba.
Peter akhirnya terpaksa mencopot inhibitornya agar efek mutasi genetik kembali muncul dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Melalui cara beresiko ini, Peter berhasil menundukkan semua musuh di lokasi. Setelahnya, Peter menemukan Jean bersiap membunuh Bill untuk membalas kematian Sarah. Di waktu bersamaan, Frank berhasil menemukan lokasi aman dan bersiap membunuh Jean dengan senapan jarak jauh. Tak lama berselang, Jean memasuki pikiran Peter dan melihat ingatannya yang sangat penting. Dalam ingatan itu, Peter mendapatkan nasihat yang sangat menyentuh dari Bibi May tentang suka duka menjadi manusia super. Nasihat yang sama lalu berhasil mengurangi rasa dendam Jean. Puncaknya, Peter berhasil meyakinkan Jean agar berhenti menjadikan kematian Sarah sebagai alasan berbuat jahat. Beberapa saat kemudian, Peter sengaja membuat dirinya tertembak oleh Frank demi melindungi Jean. Terpengaruh oleh aksi Peter, Jean akhirnya menghilangkan gelombang telepatinya sehingga kondisi semua orang kembali normal. Di tengah kondisinya yang kritis, Peter mendesak Jean untuk segera melarikan diri demi keselamatannya. Setelah itu, Frank mengevakuasi Peter yang terancam akan tewas. Beberapa waktu kemudian, Peter siuman di rumah sakit dalam kondisi ditemani oleh Frank. Saat mereka mengobrol, Frank meminta maaf karena tembakannya nyaris menghilangkan nyawa Peter. Frank lalu mengungkapkan Peter bisa selamat bukan hanya karena penanganan cepat tim medis, tetapi juga karena kekuatan Jean. Kini, Frank mengakui Peter sebagai temannya karena ia salut pada keberanian Peter dalam menyelamatkan Jean. Berkat aksi penyamaran Frank sebagai Spider-Man, Peter bisa merahasiakan identitasnya saat keluar dari rumah sakit. Peter pun terharu saat melihat kerumunan warga di lokasi yang memberikan dukungan agar Spider-Man bisa segera pulih. Di sisi lain, Jean pergi ke suatu tempat usai memastikan kondisi Peter sudah stabil. Selang beberapa hari, Peter berziarah ke makam Bibi May. Peter pun mengakui ia akan mengambil langkah agar tidak lagi merasa sendirian. Saat Peter bisa kembali beraktivitas dengan normal, The Wolf mengabarkan bahwa pihak kepolisian sedang memburu Bill atas kejahatannya sebagai direktur di audisi. Setelah itu, Peter berhasil memulihkan ingatan Ned tentang dirinya sehingga mereka pun kembali menjadi sahabat seperti sedia kala. Dengan demikian, Peter tidak lagi merasa sendirian. Beberapa waktu kemudian, alat pelacak Spider-Man ciptaan Ned menunjukkan bahwa Peter sedang berada di luar planet bumi.